pasang pedang iblis. Sudah diceritakan sebelumnya di jilid 2 bahwasanya Bun Beng diizinkan oleh Lam Hwasyo untuk turun gunung, dan yang kedua Sumahan membawa Kwi Hong keponakannya sampai ke Pulau Es dengan menunggang burung Garuda. Saat itu saat Sumahan mencari bahan makanan, dia melihat kapal dengan layar hitam yang berpenghuni Pulau Es telah menawan banyak orang di sana. Apa yang akan terjadi? Kita menuju lokasi satu, yaitu kapal laut milik Pulau Neraka. Tokoh-tokohnya adalah 1 Sumahan, 2 Poa Ciok Lin, 3 pendekar-pendekar Pulau Neraka, 4 perguruan Inkoksan, dan yang kelima tokoh-tokoh silat lainnya. Diceritakan Sumahan melihat keanehan penumpang kapal tersebut, dia menjadi curiga. Dan dari atas dengan burung Garudanya dia menukik dan mendarat di dek kapal bagian atas. Sudah bisa kita bayangkan bagaimana gagahnya Sumahan dengan kakinya yang satu, dengan rambutnya yang gondrong, dia turun dari burung Garuda. Para penghuni Pulau Neraka tidak mengerti dengan kedatangan Sumahan si pendekar super sakti. Nah, setelah diketahui bahwasanya sebagian penumpang kapal itu ternyata adalah tawanan yang Sumahan kenal, sebagiannya adalah murid-murid Inkoksan. Salah satunya yang Sumahan kenal adalah Poa Ciok Lin, suci seperguruannya di Inkoksan. Akhirnya terjadi percekcokan kecil antara pendekar Pulau Neraka dan Sumahan. Yang terakhir sudah kita ketahui, pendekar Pulau Neraka menyerah dan mengaku kalah dan ingin melapor kepada pimpinannya di Pulau Neraka. Dan mereka keluar dari kapal tersebut menggunakan kapal skoci atau kapal-kapal kecil untuk dia sampai ke Pulau Neraka. Akhirnya Sumahan membuka belenggu tawanan-tawanan tersebut dan menawarkan kepada Poa Ciok Lin beserta anggota Inkoksan serta orang-orang dari tokoh-tokoh lain, apakah mereka mau bergabung dengan Sumahan di Pulau Es? Apa yang terjadi? Ternyata sebagian besar dari anggota Inkoksan tidak setuju dan tidak mau dia menjadi anak buahnya dari Sumahan. Dan hanya sebagian kecil yang mau ikut ke sana, termasuk adalah Po Ciok Lin, kakak seperguruannya Sumahan di Inkoksan. Nah, akhirnya anggota-anggota Inkoksan yang tidak mau dan tidak rela dipimpin oleh Sumahan, dia menceburkan diri ke laut. Lebih baik mati daripada menjadi anak buah Sumahan. Begitulah ceritanya. Akhirnya Poa Ciok Lin beserta tawanan-tawanan lain dibawa ke Pulau Es, sehingga penghuni Pulau Es bertambah banyak dengan kehadirannya. Tawanan-tawanan tersebut yang telah menjadi penghuni Pulau Es diajarkannya kepandaian-kepandaian oleh Sumahan, sehingga menjadi tangguh para penghuni Pulau Es tersebut. Tidak terkecuali Poa Ciok Lin diangkat menjadi kepala urusan dalam pulau, termasuk mendidik Kwi Hong. Juga
kakek Yapsun diangkat menjadi urusan luar pulau. Sumahan sendiri sehari-hari kerjanya hanya bersamedi dan menyepi dari keramaian. Itulah betapa beratnya beban batin dari Sumahan yang sudah diceritakan tadi. Baik, dari lokasi pertama di Jilid 3 ini di Pulau Es, kita menuju lokasi kedua di Sungai Huang Ho. Diceritakannya di sini tokoh-tokoh yang hadir adalah Bun Beng satu, yang kedua adalah Xiao Lam Hue Sio, yang ketiga tokoh-tokoh pendekar teratai putih, kemudian ada juga dari yang lainnya. Diceritakan yang namanya Lam Hue Sio, dia sudah mengurus si Bun Beng kecil itu selama 5 tahun, diajarkannya ilmu silat maupun ilmu kebajikan di kuil Shaolin Pai tersebut. Lam Hue Sio merasa khawatir karena sayangnya dia dengan Bun Beng. Maka dengan itu dia menyusul Bun Beng turun gunung. Anak kecil itu yang baru berusia 10 tahun itu menjadi beban pikiran dari Lam Hue Sio. Saat itu akhirnya Lam Hue Sio berhasil menyusul Bun Beng dan Bun Beng merasa heran. Guru, kenapa harus menyusul saya? Akhirnya Lam Hue Sio menceritakan perihal hal-hal yang terjadi di dunia luar dan mengkhawatirkan diri Bun Beng. Lam Hue Sio menceritakan tentang kehebatan para pendekar di dunia Keng Ou. Bun Beng tidak percaya. Dia merasa bahwa gurunya Lam Hue Sio itu orang yang paling hebat di dunia ini, di dunia Keng Ou ini. Termasuk Lam Hue Sio menceritakan tentang asal-usul dari Bun Beng. Dan dia tahu Bun Beng adalah si Gak Liat. Tapi Lam Hue Sio tidak menjelaskan siapa itu Gak Liat. Setelah menceritakan semuanya, maka perjalanan dilanjutkan untuk melihat keramaian di muara Sungai Huang Ho. Dalam perjalanannya, Lam Hue Sio dan Bun Beng berjumpa dengan pendekar pengemis teratai putih dan dipinjamkannya perahu untuk digunakan Lam Hue Sio sampai ke muara Sungai Huang Ho. Akhirnya sebelum mencapai muara Sungai Huang Ho, Lam Hue Sio dan Bun Beng berhenti dari kejauhan melihat keramaian yang sudah didatangi oleh para pendekar-pendekar dari seluruh pelosok dunia Keng Ou. Malam telah tiba. Bun Beng dan suhunya beristirahat. Kita ceritakan saat Bun Beng dan suhunya beristirahat, kita menengok di atas sebelah sana, di atas bukit telah berdiri 2 tenda besar. 2 tenda besar itu adalah kelompok dari pasukan pemerintah yang dipimpin oleh Bong Ji Kun, keturunan India, tetapi memakai nama Tionghoa. Dia adalah pengganti Nirahai yang diangkat oleh kerajaan Cheng. Itu diangkat oleh kaisar sendiri, bapaknya Nirahai. Dalam tenda tersebut terjadilah perdebatan tentang perlu atau tidaknya menghabisi para tokoh-tokoh Keng Ou yang ada di situ. Tapi akhirnya
dengan strategi-strategi liciknya dari Bong Ji-kun, mereka menahan diri untuk tidak membunuhi tokoh-tokoh Kang Ou yang ada di sana. Kembali lagi kepada Lam Hwasyo dan Bun Beng yang sedang istirahat. Dengan sepengetahuan dari Lam Hwasyo, dengan kehebatannya, dia mengetahui ada beberapa orang yang tidak berniat mencelakainya dan sudah diketahuinya. Mereka, Lam Hwasyo dan Bun Beng, sengaja berdiam diri, diikat dan dipindahkan ke perahu lain serta dilepaskan ke pantai di muara sungai Huang Ho tersebut yang sudah dekat lokasinya dengan laut. Akhirnya dengan diikatnya Lam Hwasyo dengan Bun Beng, dilepasannya di pantai tersebut, dengan kepandaian Lam Hwasyo maka bisalah terbuka ikatannya, dan Bun Beng pun dengan cara membuka sendiri setelah diajarkan bagaimana ilmu melepaskan ikatan-ikatan tersebut. Oke, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah terlepasnya Lam Hwasyo dari ikatan tersebut, dan kenapa kok Lam Hwasyo dan Bun Beng diambil orang lagi istirahat, malah tidak dibunuh, tidak apa-apa, cuma diikat kemudian dibuang di lokasi dekat muara tersebut. Oke, itulah Sepasang Pedang Iblis jilid ke-3. Nanti kita ikuti selanjutnya apa yang akan terjadi di jilid Sepasang Pedang Iblis jilid 4. Baik, terima kasih.